Halo, siapkah kalian menimba ilmu? Oke, siap. Kalian tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, jangan lupa. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Definisinya, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak ada 3 macam ya. Yang pertama, di ruas kiri merupakan fungsi dari nilai mutlak dan di ruas kanannya adalah konstanta. Bentuk keduanya, ruas kiri dan kanan sama-sama nilai mutlak. Nah, bentuk yang ketiga, ruas kirinya nilai mutlak, ruas kanannya merupakan fungsi. Penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kita harus ketahui dulu ya konsepnya. Jadi yang pertama, jika mutlaknya kurang dari sama dengan A, maka akan berlaku negatif A kurang dari Fx kurang dari sama dengan A. Nah, yang kedua, jika nilai mutlaknya lebih dari sama dengan A, maka Fx kurang dari sama dengan negatif A atau Fx lebih dari sama dengan A. Contoh 1. Tentukan penyelesaian dari mutlak X-2 kurang dari sama dengan 3. Kita gunakan cara yang pertama ya, sesuai dengan konsep. Nah, kalau kita melihat konsep, soal tersebut masuk ke dalam konsep yang pertama, yaitu jika mutlak dari Fx kurang dari sama dengan A, maka akan berlaku negatif A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan A. Nah, kita sesuaikan dengan soalnya ya. Maka penyelesaiannya negatif 3 kurang dari sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ketiga ruasnya itu kita jumlahkan dengan angka 2 supaya ruas yang tengah itu tinggal variabel X-nya saja. Maka akan menghasilkan negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jadi, penyelesaian dari soal tersebut adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Masih berada di contoh yang pertama. Nah, soal tersebut kita bisa selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kenapa bisa dikuadratkan? Karena kedua ruas bernilai positif. Lihat deh, ruas sebelah kiri nilainya mutlak, berarti selalu positif. Ruas sebelah kanan ada angka 3, berarti angka 3-nya juga positif kan? Nah, kita kuadratkan ya. Jadi ada X-2 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita operasikan dulu perpangkatannya, menghasilkan X kuadrat min 4X min 5 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita faktorkan dan kita cari pembuat nolnya. Ada X plus 1 dan X min 5, menghasilkan X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Pahami betul-betul ya. Jadi kita telah menemukan 2 nilai dari X, yaitu negatif 1 dan 5. Kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Garis bilangannya kita utamakan titik negatif 1,
kemudian dilanjutkan titik 5. Pada garis bilangan terbagi menjadi 3 daerah. Kita tentukan daerah-daerahnya ya. Nah, untuk paling mudahnya kita ambil nilai 0. 0 itu kan berada di daerah 2. Kita substitusi sesuai dengan pemfaktorannya. Dihasilkan angka yang berupa negatif nantinya. Jadi bisa dikatakan daerah yang kedua atau yang di tengah itu adalah daerah yang negatif. Untuk daerah pertama dan daerah yang ketiga juga berlaku hal yang sama. Karena di soal pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 0, maka kita pilih daerah yang kedua, yaitu daerah penyelesaian negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x plus 3 kurang dari mutlak x plus 4. Nah, kedua ruas itu mutlak, berarti kedua ruas bernilai positif. Kita bisa selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas nanti menjadi 2x plus 3 dikuadratkan dikurangi x plus 4 dikuadratkan. Setelah kita hitung operasi perpangkatannya, diperoleh 3x kuadrat plus 4x min 7 kurang dari 0. Kita faktorkan menjadi 3x plus 7 dan x min 1. Kita cari pembuat nolnya ya. Jadi yang pertama ada 3x plus 7, pembuat nolnya menghasilkan x sama dengan negatif 7 per 3. Yang kedua, ada x min 1, pembuat nolnya menghasilkan x sama dengan negatif 1. Kedua nilai x tersebut kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Lingkaran dalam garis bilangannya tidak terarsir penuh, karena dalam pertidaksamaannya tidak mengandung sama dengan. Kita selesaikan dengan cara seperti contoh 1, maka akan terpilih daerah yang kedua, yaitu negatif 7 per 3 kurang dari x kurang dari negatif 1. Contoh 3, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Di soal ini, mutlaknya hanya berada di ruas sebelah kiri. Jika dilihat dari soal, kedua ruas belum tentu bernilai positif, maka gunakan cara analisa nilai X ya. Kita cari pembuat 0 dari nilai mutlaknya, yaitu 2x min 3. Didapatkan X sama dengan 3 per 2. Lalu kita tuangkan nilai x-nya tersebut ke dalam garis bilangan. Maka terbagi menjadi 2 daerah, daerah pertama dan daerah yang kedua. Belum selesai ya. Jadi daerahnya ini akan kita analisis lagi pada daerah pertama dan daerah yang kedua. Daerah 1, daerah yang kurang dari 3 per 2. Nilai 2x min 3 nya yaitu negatif. Kita operasikan menjadi pertidaksamaan negatif 2x plus 3 lebih dari sama dengan x min 1. Kemudian min 2x min x lebih dari sama dengan min 1 min 3. Jadi yang ada variabelnya kita kelompokkan di ruas sebelah kiri. Akan menghasilkan nilai x-nya adalah kurang dari sama dengan 4 per 3. Nah, ini kita tuangkan ke dalam garis bilangan menjadi irisan dari garis bilangan yang pertama tadi. Berikutnya adalah daerah 2. Daerah 2 berada di sebelah kanan 3 per 2 atau lebih dari 3 per 2. Pertidaksamaannya menjadi 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1.
Kita kelompokkan ya yang punya variabel X. Hasil akhirnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Kemudian kita tuangkan ke dalam garis bilangan dengan titiknya penuh ya. Ada 3/2 dan 2. Kita cari irisannya. Langkah terakhir yaitu dengan cara menggabungkan irisan pada daerah yang pertama tadi dengan irisan pada daerah yang kedua. Setelah itu kita dapatkan gabungannya, yaitu daerah yang kurang dari 4/3 dan daerah yang lebih dari 2. Jadi penyelesaiannya bisa kita tulis X kurang dari sama dengan 4/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Contoh yang keempat, tentukan nilai X yang memenuhi X plus 1 mutlak kuadrat plus 2 dikali mutlak dari X plus 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau dilihat itu ada mutlak yang sama. Jadi kita misalkan Y-nya itu sama dengan mutlak dari X plus 1. Persamaannya menjadi seperti ini. Y kuadrat plus 2Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kita jadikan pertidaksamaan kuadrat yang sempurna ya. Kemudian kita faktorkan menjadi Y-1 dan Y plus 3. Pembuat nolnya adalah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 3. Kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Dengan cara yang sama kita dapatkan daerah hasilnya adalah daerah yang kedua. Penyelesaian negatif 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1 itu memiliki arti bahwa negatif 3 kurang dari sama dengan Y dan Y-nya kurang dari sama dengan 1. Kita analisis yang pertama bahwa negatif 3 kurang dari sama dengan Y. Y-nya kita ganti menjadi nilai mutlak yang kita misalkan di awal ya. Jadi nanti pertidaksamaannya menjadi mutlak dari X plus 1 lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, pernyataan ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena setiap nilai mutlak itu harus memiliki nilai yang positif. Kita analisis pernyataan yang kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan 1. Y-nya kita rubah menjadi nilai mutlak yang kita misalkan di awal, yaitu mutlak X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Kita gunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, karena kedua ruas jelas-jelas merupakan nilai yang positif. Didapatkan hasil dari pembuat nolnya, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 0. Pembuat nol yang sudah kita dapatkan tadi, kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Kita utamakan negatif 2, kemudian dilanjutkan 0. Nah, dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kita analisis. Ternyata hasil yang memenuhi adalah daerah yang kedua, yaitu yang tengah ya. Daerah di antara negatif 2 sampai 0. Jadi bisa kita tuliskan penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Ya ampun, ternyata materi kali ini benar-benar nguras tenaga. Hei, jangan patah semangat. Kalian bisa ulang videonya lagi sampai kalian paham. Oke? Oh ya, aku kasih soal ya, supaya kalian tambah paham. Sebuah perusahaan sudah mendirikan toko A di kilometer 20 dan toko B di kilometer 50. Perusahaan ingin mendirikan satu toko lagi jika toko yang baru jaraknya dari toko B lebih dari 20 km. Pada kilometer berapa toko yang baru akan didirikan? Coba dipikir ya. Hitung-hitung kalian jadi owner perusahaan tersebut deh. Latihan.
Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.